Dalam pelajaran kita di Kitab Wahyu, kita sudah membaca pasal 19. Di situ, kedua binatang dilemparkan ke dalam lautan api itu, dan raja-raja dan tentara mereka dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut Tuhan Yesus Kristus. Akhir kisah iblis tidak diceritakan, tetapi di dalam Wahyu pasal 20, kita membaca mengenai suatu masa 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Dan ungkapan itu dipakai 6 kali di dalam ayat-ayat awal di pasal 20. Mari kita menyelidiki tafsiran pada ungkapan 1000 tahun itu. Dari kata bahasa Latin, kerajaan 1000 tahun atau 1000 tahun itu disebut milenium. Dan ada 3 pandangan mengenai bagaimana milenium itu, 1000 tahun itu harus ditafsirkan. 3 pendapat itu adalah pra-milenialisme, amilenialisme, dan pasca-milenialisme. Saya mau menjelaskan ketiga pandangan itu. Kemudian saya mau menjelaskan pendapat saya mengenai yang mana adalah pandangan yang tepat dan benar dengan 4 alasan yang mendukung pendapat saya. Kemudian sedikit lagi mengenai pandangan amilenialisme dan pasca-milenialisme. Menurut pra-milenialisme, Tuhan Yesus kembali ke bumi ini sebelum milenium, sebelum 1000 tahun itu, dia mendirikan kerajaan 1000 tahun sesudah dia kembali ke bumi. Menurut milenialisme, tidak ada kerajaan 1000 tahun, atau sekarang ini adalah kerajaan 1000 tahun. Dan ungkapan 1000 tahun itu hanya bersifat simbolis atau alegoris. Menurut pasca-milenialisme, akan ada masa keemasan di bumi ini mungkin selama 1000 tahun harfiah atau selama suatu masa yang panjang, dan sesudah zaman keemasan itu, Tuhan Yesus akan kembali. Pasca-milenialisme itu. Menurut saya, pra-milenialisme adalah pandangan yang tepat. Saya ceritakan 4 alasan yang mendukung pendapat saya. Pertama, Kitab Wahyu ditulis menurut urutan kronologis, menurut urutan waktu. Apa yang duluan terjadi, ditulis duluan. Kemudian yang menyusul, ditulis. Kemudian yang akan terjadi sesudah itu, ditulis sesudah itu. Dan sebagainya, sampai peristiwa-peristiwa yang terakhir dicatat terakhir di Kitab Wahyu. Ya, ini namanya urutan waktu, urutan kronologis. Memang ada 10 atau 11 sisipan di dalam kisah ketujuh sangkakala, dan sangat jelas, sangat nyata di dalam sisipan-sisipan itu, tidak sesuai urutan waktu. Yang sisipan yang di dalam pasal 12, ada sisipan yang menceritakan waktu iblis dilemparkan dari surga, Lucifer, malaikat yang bernama Lucifer menjadi iblis. Itu terjadi jauh-jauh sebelumnya. Sehingga nyata bahwa ada sisipan-sisipan yang tidak menurut urutan waktu. Tetapi selain sisipan-sisipan itu, Kitab Wahyu disusun menurut urutan waktu. Dan menurut urutan itu, pasal 19 menceritakan Tuhan Yesus kembali. Sesudah pasal 19 ada pasal 20. Di dalam pasal 20, dia yang sudah kembali mendirikan suatu kerajaan yang berlangsung selama 1000 tahun. Maka pembacaan yang normal menuntun saya untuk menerima pandangan pra-milenialisme. Jika
kita menolak itu dan kita berkata, oh, kitab Wahyu tidak ditulis sesuai urutan waktu, kita mulai memotong ini dan memasang ini di sini, dan bagian ini terjadi duluan, dan bagian ini kemudian hari, dan itu menjadi sangat rumit. Ini lebih sederhana, lebih mudah. Di dalam suatu kitab yang cukup rumit, tafsirannya, ya, ada sesuatu yang mudah dipahami, ditulis menurut urutan waktu, sehingga dia akan kembali, Tuhan akan kembali pada pasal 19, dan sesudah itu terjadi pasal 20 di mana ada kerajaan 1000 tahun. Urutan waktu. Alasan kedua, di pasal 20, firman Allah menekankan pernyataan mengenai 1000 tahun. Keenam pernyataan itu perlu diterima secara harfiah. Saya bacakan keenam ayat yang menekankan 1000 tahun itu. Ini semua pasal 20, ayat 2. Dan ia menangkap naga itu, ular tua yang adalah iblis dan Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dan mengikatnya selama 1000 tahun. Dan ia melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan menyegelkannya di atasnya, supaya dia tidak menyesatkan bangsa-bangsa lagi, sampai selesailah 1000 tahun itu. Dan sesudah hal-hal ini, dia harus dibebaskan untuk sedikit waktu. Ayat 4. Dan aku melihat takhta-takhta, dan mereka duduk di atasnya, dan penghakiman diberikan kepada mereka. Dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal kepalanya oleh karena kesaksian Yesus dan oleh karena firman Allah. Dan mereka yang tidak menyembah binatang itu atau patungnya, dan tidak menerima tanda pada dahi dan pada tangan mereka. Dan mereka hidup dan memerintah sebagai raja bersama Kristus selama 1000 tahun. Ayat 5. Dan sisa mereka yang mati tidak hidup sampai 1000 tahun itu selesai. Ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah yang mempunyai bagian dalam kebangkitan yang pertama. Di atas mereka kematian yang kedua tidak mempunyai kuasa. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dia selama 1000 tahun. Ayat 7. Dan jika selesailah 1000 tahun itu, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Kadang saya bergurau dengan mahasiswa saya berkata, ayo kita istirahat selama 15 menit. Ya, sesudah 15 menit kita kembali. 15 menit saja. Ya, nanti kita teruskan sesudah 15 menit. Ya, boleh keluar selama 15 menit. Saya melanjutkan ceramah nanti sesudah 15 menit. Saya mengulangi, mungkin saya mengulangi ungkapan 15 menit, misalnya 6 kali. Kemudian sesudah 15 menit saya melanjutkan, dan jika ada mahasiswa yang tidak muncul, tetapi setengah jam kemudian dia muncul, dia masuk ruangan kuliah, apakah dia boleh berkata, oh, 15 menit, ungkapan 15 menit itu harfiah? Oh, sorry, saya menganggap itu ungkapan simbolis dan saya tafsirkan secara alegoris. Saya pikir maksudnya setengah jam. Boleh seperti itu? Manusia berkomunikasi seperti itu? Mahasiswa berhak mengalegoriskan ungkapan saya seperti itu? Kita tidak berkomunikasi seperti itu. Mahasiswa menghormati ungkapan guru dengan menerima itu secara harfiah dengan paham normal. Mari kita menghormati firman Tuhan dengan sikap dan pendekatan yang sama. Jadi ungkapan 1000 tahun diulangi 6 kali di dalam ayat-ayat ini, dan pendekatan normal dan bacaan normal menuntun saya untuk menerima ungkapan
1000 tahun secara harfiah. Ya, setiap angka di dalam kitab Wahyu yang dapat diuji apa itu harfiah atau alegoris, simbolis, ternyata harfiah. Misalnya, apa maksud saya? Misalnya, menurut kitab Wahyu ada 7 jemaat. Dan jemaat-jemaat itu boleh dihitung. Ada Efesus, ada Smyrna, ada Pergamus. Oh, ternyata ya 7. Ungkapan 7 jemaat dapat diuji apa literal atau simbolis, dan ternyata literal. Firman Allah berkata, kitab Wahyu berkata ada 7 segel. Dan itu boleh diuji. Ada segel yang pertama, segel yang kedua, segel yang... 7 segel. Ya, terjemahan baru berkata, metre, saya menerjemahkan segel. Ada 7. Menurut kitab Wahyu, ada 7 sangkakala. Apakah itu simbolis dan sebenarnya tidak punya arti harfiah? Bacalah. Sangkakala yang pertama, sangkakala yang kedua, sampai sangkakala yang ketujuh. Ada 7 harfiah. Dapat diuji dan sesudah diuji memang harfiah. Ada juga 7 cawan, ada 7 malaikat, dan sebagainya. Setiap kali angka di kitab Wahyu dapat diuji ternyata harfiah. Memang ada angka yang tidak dapat diuji apa itu harfiah atau alegoris. Misalnya, jemaat Smyrna diberitahu bahwa mereka akan mengalami 10 hari penganiayaan selama 10 hari. Kita tidak dapat menguji apa 10 hari itu alegoris, simbolis, atau harfiah. Ya, saya masih menganggap itu harfiah. Jadi tidak realistis berkata, ini kitab Wahyu. Angka-angka di kitab Wahyu tidak mempunyai arti harfiah. Padahal ada buku tafsiran yang berkata demikian. Tetapi setiap angka di kitab Wahyu yang dapat diuji apa harfiah, tidak harfiah, memang harfiah. Sesuai pola itu, mari kita menganggap ungkapan 1000 tahun sebagai ungkapan yang harfiah, menceritakan 1000 tahun, bukan 700 tahun, bukan 10.000 tahun, tetapi 1000 tahun. Ada orang yang membaca 2 Petrus pasal 3 ayat 8 dan berkata, 2 Petrus pasal 3 ayat 8 mengizinkan kita atau memaksa kita untuk menganggap ungkapan 1000 tahun sebagai ungkapan yang alegoris atau simbolis. Mari kita menyelidiki. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 berkata, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Petrus berkata bahwa masa 1000 tahun, sungguh 1000 tahun, bukan 900 tahun, bukan 10.000 tahun. Masa 1000 tahun di hadapan Tuhan adalah sama dengan masa satu hari. Bukan 2 hari, bukan setengah hari, masa 24 jam. Ini tidak menjadi izin bagi kita untuk menganggap 1000 tahun di kitab Wahyu sebagai masa yang panjangnya tidak dapat ditentukan. Tidak. 1000 tahun, sungguh 1000 tahun di mata Tuhan adalah sama dengan satu hari. Tetapi dia paham apa itu 1000 tahun, dan dia berkata 1000 tahun itu 1000 tahun. Alasan yang ketiga, iblis terikat selama 1000 tahun. Pernyataan yang paling menonjol di ayat-ayat awal di pasal 20 mengenai 1000 tahun adalah mengenai iblis. Bahwa dia akan ditangkap, diikat, dilemparkan ke dalam lubang, ditutup, dan disegel, dikunci di dalam lubang itu supaya tidak dapat menyesatkan bangsa-bangsa selama 1000 tahun. Itulah yang paling menonjol di dalam ayat-ayat awal itu. Nah,
Menurut amillennialisme, inilah milenium itu, inilah 1000 tahun itu. Sekarang, masa antara kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi, apakah masa kini, sekarang ini, iblis diikat sehingga tidak dapat menyesatkan bangsa-bangsa? Memang itu dikatakan di situ, tidak dapat menyesatkan bangsa-bangsa. Apalagi itu menceritakan keadaan bumi ini dan bangsa-bangsa dan iblis masa kini? Menurut 1 Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Menurut 1 Petrus pasal 5 ayat 8, iblis aktif sekarang mencari orang untuk menghancurkan, untuk menyesatkan. Dia menelan orang dengan menyesatkan. Jadi, menurut 1 Petrus pasal 5, iblis aktif masa kini. Jelas 1 Petrus pasal 5 menceritakan masa kini. Maka, Wahyu pasal 20, di mana iblis terikat dan tidak dapat menyesatkan bangsa-bangsa, tidak mungkin menceritakan masa kini. Maka, saya anggap pandangan premilenialisme yang berkata bahwa duluan pasal 19, Tuhan Yesus kembali ke bumi, kemudian di awal pasal 20, iblis diikat dan dipenjarakan, boleh dikatakan, selama 1000 tahun harfiah, kemudian dia dilepaskan. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 menceritakan masa kini. Kitab Wahyu pasal 20 menceritakan masa 1000 tahun yang harfiah yang akan jadi sesudah pasal 19 di mana Tuhan Yesus kembali ke bumi ini. Pandangan premilenialisme adalah tepat. Dan alasan keempat, ini mengenai Kejadian pasal 1 ayat 28, di mana Tuhan Allah memberi tugas kepada Adam, taklukkanlah bumi. Allah memberi tugas itu kepada Adam, tetapi Adam memihak pada iblis. Bumi ini dikutuk. Dan sejak itu, ya susah di bumi ini. Menurut amillennialisme, Tuhan akan kembali dan bumi ini akan diadakan, bumi ini yang rusak, yang dirusakkan oleh iblis, akan ditiadakan dan langsung ada bumi baru, surga baru, Yerusalem baru. Sehingga ada kesan bahwa ya iblis berhasil merusak bumi. Tetapi menurut pandangan premilenialisme, ya masa kini bumi ini tercemar dan rusak dan seolah-olah iblis berhasil, tetapi tidak. Nanti akan ada seorang manusia, keturunan Adam yang sejati, Adam yang kedua, yang akan kembali ke bumi ini. Sesudah dia kembali ke bumi ini, di bumi ini dia akan mendirikan suatu kerajaan yang akan berlangsung selama 1000 tahun. Ya, siapakah itu Adam kedua? Ya, Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus akan mewujudkan apa yang dibayangkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Bumi ini yang sekarang tercemar, penuh dengan dosa dan kejahatan, bumi ini akan menjadi lebih indah daripada apa yang dapat dibayangkan di taman itu di dalam pasal-pasal awal di kitab Kejadian. Menurut pandangan premilenialisme, iblis tidak berhasil merusak bumi. Sementara ini seolah-olah berhasil, tetapi tidak berhasil. Ya, itulah keempat alasan yang mendorong saya untuk menerima
ungkapan 1000 tahun di dalam Wahyu pasal 20 sebagai ungkapan yang harfiah. Ada yang berkeberatan berkata, mengapa hanya di sini masa 1000 tahun itu disebut? Oh, boleh bertanya seperti itu. Tapi pertanyaan mengapa adalah pertanyaan yang paling sulit dijawab. Saya boleh menjawab dengan, ya mengapa tidak? Masa 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun ini diceritakan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tetapi penjelasan mengenai hari kiamat dan kerajaan 1000 tahun itu, termasuk perincian bahwa itu akan berlangsung 1000 tahun, hanya diceritakan di kitab ini, kitab Wahyu. Ya, baik. Ya, saya mau menjelaskan sedikit lagi mengenai pandangan Amil dan pasca milenium, tetapi satu catatan, sarjana yang sehat belajar pandangan itu dari pendukung dari pandangan itu. Dan pandangan itu mereka belajar dari pendukung pandangan itu. Saya menjelaskan sedikit, tapi saudara mau lebih lanjut mempelajari amilenialisme, pasca milenialisme, carilah penjelasan dari pendukung dari teologi itu. Ya, mengenai amilenialisme. Justin Martyr lahir pada tahun 100 Masehi, meninggal dunia tahun 165 Masehi. Sangat awal kehidupan dia. Dan kita mempunyai suatu karangan, Justin Martyr, namanya Dialog dengan Trypho. Di dalam karangan Dialog dengan Trypho, dia berkata bahwa orang percaya yang dididik baik, yakin bahwa akan ada kebangkitan orang mati disusuli 1000 tahun di Yerusalem. Dia berkata, kebangkitan disusuli 1000 tahun di Yerusalem. Disusuli sesudah kebangkitan, sesudah Tuhan Yesus kembali membangkitkan orang, akan ada kerajaan 1000 tahun dengan ibu kotanya di Yerusalem. Ya, nampaknya Justin Martyr menerima pandangan premilenialisme. Nah, kira-kira 250 tahun sesudah Justin Martyr, muncullah seorang teolog namanya Augustine. Augustine membaca dan mendengar ajaran yang tidak baik, tidak sehat, mengenai kerajaan 1000 tahun. Orang-orang itu mengajar bahwa segala hawa nafsu jasmani akan digenapi di dalam kerajaan 1000 tahun. Memang ajaran seperti itu tidak sehat, tidak baik, tidak betul. Ya, dan Augustinus tidak suka ajaran itu, tetapi dia tidak hanya melawan ajaran sesat itu, dia akhirnya meniadakan kerajaan 1000 tahun. Bagaimana dia dapat meniadakan apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 20? Dia meniadakan dengan berkata, oh, ungkapan 1000 tahun itu harus ditafsirkan secara alegoris. Ya, alegoris apa itu? Ya, simbolis lah. Di dalam karangan Augustinus yang namanya Pertanyaan-pertanyaan mengenai Injil, Augustinus menyatakan pendekatan alegoris terhadap kisah orang Samaria yang baik hati, Lukas pasal 10. Menurut Augustinus dan pendekatan alegoris yang terpukul dan dirampok merujuk secara alegoris pada Adam. Perampok merujuk secara alegoris pada iblis dan setan-setan. Imam itu dan orang Lewi merujuk secara alegoris pada Perjanjian Lama. Penginapan merujuk secara alegoris pada gereja. Pemilik penginapan merujuk secara alegoris pada Rasul Paulus. Ya, metode alegoris seperti ini tidak sehat. Kita tidak boleh mengartikan
firman Tuhan secara liar seperti itu. Yang seorang berkata pemilik penginapan merujuk secara alegoris pada Rasul Paulus, yang lain boleh juga berkata bahwa tidak merujuk pada Rasul Paulus, merujuk pada Rasul Petrus. Dan tidak ada cara untuk menilai siapa yang benar tidak. Pendekatan alegoris itu memang populer, tetapi liar dan tidak layak dipakai di dalam firman Tuhan. Kita tidak boleh meniadakan kerajaan 1000 tahun dengan pendekatan alegoris, berkata 1000 tahun itu adalah ungkapan yang bersifat alegoris, simbolis, menceritakan menurut Augustinus masa di antara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita tidak boleh meniadakan sesuatu yang ditulis di dalam kitab Wahyu dengan cara itu. Padahal pengaruh Augustinus sangat kuat dan luas, dan masih ada pengaruh Augustinus sampai masa kini. Sedikit lebih lanjut mengenai pandangan pasca milenialisme. Pandangan itu sangat populer sebelum Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Oleh karena kedahsyatan dan kejahatan yang terjadi di dalam dua perang itu, optimisme yang ada di dalam pasca milenialisme merosot, dan orang percaya menjadi sadar bahwa manusia tidak akan masuk suatu zaman keemasan seperti diceritakan di dalam pasca milenialisme. Dan jika akan ada zaman keemasan, Tuhan Yesus harus datang duluan dan mendirikan kerajaannya di bumi ini sehingga akan ada zaman keemasan. Tetapi sesudah datang Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang lebih dulu, pra-milenialisme. Jadi ada 3 pendekatan pada ungkapan 1000 tahun itu. Saya berpegang pada pandangan pra-milenialisme. Tuhan Yesus akan datang lebih dahulu, pasal 19, dan pasal 20, kemudian akan ada kerajaan literal, harfiah, selama 1000 tahun. Ada juga perdebatan mengenai pengangkatan gereja. Gereja akan diangkat dari bumi ini sebelum masa tribulasi, di tengah masa tribulasi, sesudah 7 tahun tribulasi. Tetapi soal ini, bila mana gereja akan diangkat, tidak muncul, tidak diceritakan di dalam kitab Wahyu. Eksposisi suratan Paulus mungkin pada jemaat Tesalonika harus membahas itu, tetapi di dalam ceramah-ceramah ini mengenai kitab Wahyu, kita tidak membahas masalah waktu pengangkatan gereja apa sebelum, di tengah, atau sesudah masa 7 tahun itu. Di dalam ceramah yang berikut, kita akan menyelidiki ayat-ayat awal di dalam Wahyu pasal 20, di mana iblis akan diikat selama 1000 tahun harafiah.